Nah, bab selanjutnya, bab yang ketiga, bab umuril iman, bab perkara-perkara iman. Yang dimaksud adalah syu'abul iman, cabang-cabang keimanan, yang menunjukkan bahwa iman itu bercabang. Maka iman itu menurut ahlus sunnah, pertama, al-iman qaulun wa amalun. Yang kedua, al-iman yazid wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Dengan ketaatan. Berkurang dengan apa? Dengan maksiat. Dan yang ketiga, iman bercabang, memiliki bagian-bagian yang begitu banyak. Ahli bid'ah, dari murji'ah, dari khawarij, murji'ah dan mu'tazilah, mengatakan bahwa iman itu merupakan satu kesatuan saja, tidak bertambah dan tidak berkurang, dan tidak terbagi kepada beberapa bagian. Murji'ah mengatakan perbuatan tidak masuk dalam bagian keimanan. Ini murji'ah hanya yang diistilahkan oleh para ulama, murji'ah hanya fuqaha. Karena sebagian fuqaha mengatakan bahwa perbuatan tidak masuk dalam bagian iman, dan jelas perkataan ini batil, menyalahi nas-nas baik dari Al-Quran maupun hadis, bahwa perkataan adalah bagian dari keimanan, dan iman itu adalah perbuatan, bahwa perbuatan adalah bagian dari keimanan, dan iman itu adalah perbuatan. Dan untuk itu Al-Imam Al-Bukhari memberikan bab tersendiri, insyaallah nanti akan kita bahas. Murji'ah yang ekstrim, murji'ahnya Jahmiyah, yang mengatakan bahwa iman itu hanya ma'rifah, pengetahuan saja, tidak ada kaitannya dengan perbuatan dan lisan. Kalau seseorang sudah mengetahui, maka ia dikatakan beriman. Ini murji'ahnya Jahmiyah. Kalau demikian, maka Fir'aun dapat dikatakan mukmin, karena ia mengetahui bahwa Musa berada di atas kebenaran, bahwa apa yang disampaikan Musa benar adanya. Dalam surat apa? Ada yang ingat surat An-Naml? Ya. Al-Qasas atau An-Naml?
Surat An-Naml ayat 14, wajahadu biha. Ayat sebelumnya 13, falamma ja'athum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin. Tatkala datang kepada mereka, kepada Firaun dan kaumnya, ayat-ayat kami mubsiratan, dengan nyata, jelas dan terang, yang terlihat dengan jelas, mereka mengatakan hadza sihrun mubin, ini sihir yang nyata. Wajahadu biha, mereka mengingkarinya. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hati-hati mereka meyakininya akan kebenaran Musa. Mereka mengingkari dengan zulman wa uluwan, dengan kezaliman dan kesombongan rasa tinggi. Fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Perhatikan bagaimana akhir dari perjalanan, akibat akhir atau kesudahan orang-orang yang membuat kerusakan seperti Fir'aun itu. Maka kalau definisi iman menurut Jahmiyah, Murji'ahnya Jahmiyah, maka Fir'aun beriman. Karena Fir'aun dan kaumnya ma'rifah, mengetahui, meyakini akan kebenaran Musa dan apa yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi Fir'aun terlalu sombong untuk mengakui dengan lisan dan perbuatannya. Oleh karena itu menurut Murji'ah Jahmiyah ini, kalau seseorang mengucapkan kata-kata kufur, menghina Nabi, menghina Allah, menghina ayat-ayat Allah, dia tetap beriman. Karena keimanan hanya ma'rifah. Perkataan dan perbuatan tidak masuk dalam bagian keimanan. Karena itulah kaum salaf mengulang-ulang, al-iman qaulun wa amalun, al-iman qaulun wa amalun, al-iman qaulun wa amalun. Dan saya mencokoki anak saya ini dari kecil. Saya cekoki al-iman qaulun wa amalun sampai dia hafal. Al-iman qaulun wa amalun, saya suruh tulis dari kecil. Al-iman qaulun wa amalun, al-iman qaulun wa amalun, yakni tatkala dia sudah tamyiz, bisa menangkap. Al-iman qaulun wa amalun, al-iman qaulun wa amalun. Adapun Murji'ah hanya Karramiyah, iman itu hanya di lisan, tidak ada sangkut paut dengan hati dan perbuatan. Kalau nanti di akhirat lisannya dengan hatinya sama beriman, maka dia orang mukmin. Kalau tidak, ya tidak. Maka Murji'ah Karramiyah ini, menurut Murji'ah Karramiyah, kalau kita mengikuti keimanan model Murji'ah Karramiyah, berarti orang-orang munafiqun beriman. Karena orang-orang munafiqun mengatakan apa? Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tetapi Allah menegaskan setegas-tegasnya, wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang-orang yang beriman. Berarti iman itu tidak hanya di lisan, tapi di hati dan di perbuatan. Iman itu ada bagian i'tiqadat, ada bagian yang wajibnya, ada bagian yang sunatnya, dan seterusnya. Dia terbagi sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari memberikan judul bab umuril iman. Itu Murji'ah, alangkah sesatnya. Dan di bagian kitabul iman ini
dibantah habis-habisan oleh Amirul Mukminin fil Hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahmatullahi alaihi. Kita akan lihat nanti. Dan iman menurut Murji'ah tidak bertambah dan tidak berkurang karena ia merupakan satu kesatuan saja. Maka maksiat yang dikerjakan oleh seseorang tidak akan menggugurkan, membahayakan keimanannya. Kalau antum telah beriman, maka antum mengerjakan dosa-dosa besar, tetap iman antum tidak akan berkurang. Berarti keimanan kita sama dengan keimanan Jibril alaihi salam, sama dengan keimanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan keimanan para sahabat menurut mereka, karena tidak bertambah dan tidak berkurang. Padahal ahlul iman itu, kata Imam Al-Bukhari, berlebih kurang satu dengan yang lainnya. Tidak sama keimanan kita dengan keimanan al-anbiya wal mursalin, apalagi sayyidul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tidak sama keimanan kita dengan keimanan para sahabat, apalagi al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, lebih khusus Abu Bakr as-Siddiq, as-Siddiqul Akbar radhiyallahu anhum jami'an. Karena itu mereka bertasahul, bermudah-mudah di dalam maksiat. Karena menurut mereka maksiat tidak membahayakan atau mengurangi keimanan sedikit pun juga. Sebaliknya Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan bahwa iman itu terdiri dari keyakinan, perkataan dan perbuatan. Sama dengan Ahlus Sunnah. Beda dengan Ahlus Sunnah adalah mereka keduanya mengatakan bahwa iman tidak yazid dan tidak yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan Khawarij mengatakan bahwa maksiat besar akan membatalkan keimanan. Siapa yang mengerjakan dosa besar, kafir. Bertolak belakang, berlawanan dengan Murji'ah yang mengatakan bahwa maksiat tidak membahayakan, tidak mengurangi keimanan sama sekali. Khawarij bahkan mengatakan maksiat bukan hanya membahayakan dan mengurangi, tapi dapat membatalkan keimanan. Ekstrim, kanan dan kiri. Kalau sampai mati dia tidak bertobat, maka dia kafir dan dia kekal di neraka. Demikian juga Mu'tazilah. Maksiat besar membatalkan keimanan, tapi tidak secara fasih. Lebih fasih Khawarij, lebih fasih Murji'ah, mengatakan bahwa dia tetap mukmin walaupun dia mengerjakan dosa-dosa besar, dan dia tidak berkurang keimanannya walaupun dia mengerjakan dosa-dosa besar. Khawarij fasih mengatakan dia tidak mukmin, kafir ketika dia mengerjakan dosa besar, tidak tertinggal keimanan sedikit pun juga di hatinya. Mu'tazilah banci, tidak fasih. Dia mengatakan orang itu tidak mukmin dan tidak juga kafir. Lalu apa? Dia berada di tengah-tengah di antara mukmin dan kafir. Manzilatun bainal manzilatain. Ini mukhannas, banci. Tetapi dia sama dengan Khawarij, kekal di neraka. Alangkah rusaknya antum lihat itu gambaran firqah-firqah ketika mereka menyelisihi
ar-rasul dan sabilil mu'minin. Karena itu kita harus tetap berada di sabilil mu'minin, khususnya pada hari ini. Ya, begitu banyak madahib, firqah-firqah sesat, paham-paham sesat, dan pengajar-pengajar agama yang jahil. Semuanya itu muncul karena ketua-ketua mereka jahil. Apa mereka tidak hafal Al-Quran? Hafal. Khawarij hafal Al-Quran. Tapi jahil. Ketua-ketua mereka itu bukan orang-orang alim. Jahil. Karena itu para ulama sangat marah ketika orang-orang jahil itu berbicara tentang agama Allah tabaraka wa ta'ala. Karena penyebab firqah-firqah sesat ini karena kejahilan. Ya. Nah, itu dia. Maka ahlu sunnah mengatakan al-iman qaulun wa amalun. Iman itu perkataan hati dan perkataan lisan. Wa amalun. Dan iman itu perbuatan hati, perbuatan anggota tubuh. Dan iman itu yazid, bertambah dengan ketaatan kepada Ar-Rahman, wa yanqus, berkurang karena mentaati syaitan. Siapa yang mentaati Ar-Rahman, maka keimanannya naik. Siapa yang mentaati syaitan, maka keimanannya berkurang. Dan dosa atau maksiat itu membahayakan dan mengurangi keimanan. Tetapi ia tidak membatalkan keimanan kecuali kekufuran dan kesyirikan. Dan Al-Imam Al-Bukhari memberikan bab khusus tentang ini. Sangat menakjubkan kitab dari Imam Ahlus Sunnah ini.